الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, ikhwah fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari yang berbahagia ini, insyaallah taala kita akan melanjutkan kajian kita, bahasan kita di kitab Madza fi Sya'ban, di mana kita melanjutkan ya pembahasan kitab ini sampai tamat di halaman 17. Halaman 17. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Amin ya rabbal alamin. Wa fi syahri Sya'ban, jadi takdirul a'mal, takdirul a'mar ya, penentuan daripada umur-umur. Wa fi syahri Sya'ban, wa fi syahri Sya'ban tuqaddarul a'mar. Umur-umur manusia itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal maqsud izharu hadha at-taqdir wa ibrazuhu. Jadi maksudnya menzahirkan, menampakkan penentuan ini dan ya menjelaskannya, menampakkan ya, ibrazuhu. Wa illa, maka jika tidak, fa inna af'alal haqqi subhanahu wa ta'ala la tuqayyadu bi zamanin wala makanin. Jika tidak seperti itu, maka sesungguhnya segala perbuatan Allah Ta'ala itu tidak terikat dengan zaman dan makan. Jadi artinya apa? Maksud pada bulan Sya'ban ini ditentukan umur itu untuk menampakkan takdir tadi, takdir Allah itu. Sebenarnya Allah itu tidak butuh zaman, tidak butuh makan, tidak terikat dengan zaman dan makan dalam af'alnya. Cuma untuk menzahirkan saja gitu, menampakkan takdir itu. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada sesuatu pun yang seperti seumpamanya Allah. Wa huwa as-sami'ul basir, dan Allah Subhanahu wa taala itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, jadi terjadinya bulan Sya'ban, penentuan umur manusia itu jatuh di bulan Sya'ban. وقد جاء في الحديث عن السيدة عائشة رضي الله عنها, dan telah datang dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yasumu sya'bana kullah. Dia bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu beliau tuh terbiasa ya berpuasa Sya'ban seluruhnya. Satu bulan Sya'ban itu nanti walaupun ada penjelasan, maksudnya satu bulan di seluruhnya di situ yang nampak kebanyakannya gitu.
Qalat, kemudian Aisyah berkata Aisyah, qultu ya Rasulullah, aku katakan kata Aisyah, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, ahabbu syuhuri ilaika, paling disukai bulan-bulan kepadamu, maksudnya bulan yang paling kamu sukai, anta sumahu, bahwa kamu berpuasa pada bulan tersebut, ya, itu Sya'ban, adalah bulan Sya'ban. Qala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, kenapa kok Nabi itu paling suka berpuasa di bulan Sya'ban, kan gitu kan? Jadi paling disukai oleh Nabi dari bulan-bulan, disukai bahwasanya Nabi berpuasa terhadapnya itu adalah bulan Sya'ban. Innallaha yuktabu fihi ala kulli nafsin mayyitatin tilka sanah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yaktubu, menulis, fihi, padanya, pada Sya'ban, atas setiap diri yang meninggal, tilka sanah, pada tahun itu, yang meninggal pada tahun itu. Jadi Allah itu menulis pada Sya'ban semua jiwa-jiwa yang meninggal, ala kulli nafsin maitatin, yang meninggal tilka sanata, pada bulan itu. Fa uhibbu, maka kata Rasul, saya tuh suka, ayatiyani ajali, bahwa datang kepadaku ajalku, wa ana shaim, sementara saya puasa. Ini riwayat Abu Ya'la, hadis gharib dengan sanad yang hasan. Artinya apa? Artinya Sya'ban ini bulan penetapan dari umur-umur manusia. Nah, walidzalika kana yukthiru shiyamahu, maka oleh karena itu Nabi memperbanyak berpuasa di bulan Sya'ban itu sebagai bentuk harapan seandainya dicabut nyawa di bulan itu, Nabi sedang berpuasa. Yaqulu Anas bin Malik, berkata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasum wa la yuftir. Nabi itu dulu berpuasa dan tidak berbuka. Hatta naqul ma fi nafsi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ay yaftur al-am. Tidak ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam ayaftura, bahwa ia berbuka al-am, berbuka pada tahun ini, ya, berbuka dalam tahun ini. Maksudnya karena saking Nabi itu selalu sambung menyambung dalam puasanya, sampai dikatakan Nabi itu tidak ada satupun hari yang Rasul itu tidak puasa padanya. Tsumma yafturu fala yasum, kemudian Rasul itu pernah berbuka dan tak berpuasa. Hatta naqul, sehingga kami katakan, ma fi nafsihi ayyasum al-am, tidak ada pada diri Rasul berpuasa pada tahun ini. Jadi dilihat Nabi itu tak puasa sampai dikatakan pada tahun ini Rasul tak puasa di Sya'ban. Nah, gitu. Wa kana ahabbu shaumi ilaihi fi Sya'ban, dan adalah puasa yang paling beliau sukai, ya, kepada diri Rasul itu adalah puasa fi Sya'ban, pada bulan Sya'ban. Jadi artinya Sya'ban itu sebenarnya bulan yang paling Nabi sukai berpuasa, walaupun kadang-kadang Nabi itu dilihat kalau dia berpuasa sampai-sampai tak didapati Rasul itu berbuka penuh. Tapi kadang-kadang Rasul itu di Sya'ban juga ada yang tidak puasa, sampai didapati Nabi seperti tak puasa bulan itu. Nah, gitu.
Fadlus siyami fi Sya'ban, keutamaan berpuasa di bulan Sya'ban. Waqad su'ila sallallahu alaihi wasallam ayyus shaumi afdalu ba'da Ramadan. Puasa yang manakah yang lebih afdal setelah Ramadan? Jadi dia bertanya, puasa manakah yang paling lebih afdal setelah Ramadan? Maka Rasul menjawab, Sya'ban li ta'zimi Ramadan. Bulan Sya'ban untuk mengagungkan Ramadan. Menyambut Ramadan dengan berpuasa di bulan Sya'ban. Qila, dikatakan, fa ayyus sadaqati afdal. Sedekah manakah yang paling afdal, paling utama? Qala sadaqatun fi Ramadan. Sedekah pada bulan Ramadan. Qala Tirmidzi haditsun gharib. Hadis ini gharib karena diriwayatkan dari satu jalan ya. Bal taqulu sayyidatu Aisyah radhiyallahu anha, bahkan berkata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqul la yaftur. Nabi itu dulu berpuasa sampai kami katakan dia itu tak berbuka. Nah, ini Sya'ban kan saking berkelanjutannya. Wa yaftur hatta naqula la yasum. Tapi kadang Rasul itu berbuka sampai kami katakan beliau tak berpuasa. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istikmala siyama syahri qat ma ra'aitu dan tidaklah aku melihat Nabi menyempurnakan puasa satu bulan sama sekali illa syahr Ramadan, kecuali bulan berpuasa pada bulan Ramadan. Wa ma ra'aituhu fi syahrin aktsara siyaman minhu fi Sya'ban, dan saya tidak pernah melihat Nabi dalam satu bulan lebih banyak puasanya daripada bulan tersebut fi Sya'ban, seperti puasanya pada bulan Sya'ban. Jadi Sya'ban itu dominannya Nabi berpuasa gitu kebanyakannya. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Abu Daud wa Nasa'i wa Tirmidzi wa ghairihima. Ya kan? Oh enggak. Bukhari, Muslim, Abu Daud. Wa rawahu Nasa'i wa Tirmidzi wa ghairuhuma qalat. Aisyah berkata, ma ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi syahrin, dalam satu bulan, aktsara siyaman minhu fi Sya'ban, kana yasumuhu illa qalila bal yasumuhu kullah. Jadi saya tuh, kata Aisyah, tak pernah melihat Nabi itu dalam satu bulan sangat banyak puasanya daripada bulan tersebut fi Sya'ban, seperti puasa pada bulan Sya'ban. Nabi berpuasa kecuali sedikit yang tak puasa di Sya'ban tuh, kecuali sedikit saja. Bahkan Nabi itu boleh dikatakan puasa Sya'ban itu seluruhnya. Kenapa? Saking tak nampaknya yang sedikit itu. Nah, itu dia. Yang sedikit itu tak nampak. Apa dia? 1, 2 atau 3 hari sebelum Ramadan. Wa fi riwayatin di Abi Daud, dalam satu riwayat oleh Imam Abi Daud, qalat kana ahabbu syuhuri ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ay yasumahu Sya'ban thumma yasiluhu bi Ramadan. Ini lebih jelas lagi. Nabi itu adalah yang paling disukai Rasul dari bulan-bulan beliau berpuasa padanya itu Sya'ban, ya. Thumma yasiluhu, kemudian Nabi menyambung Sya'ban di Ramadan, dengan Ramadan. Ini maksud menyambung gimana nih, gitu kan? Nah, menyambung dalam artian waktunya dempet sekali. Jadi hanya tidak berpuasa pada 1-2 hari pada hari-hari yang diragukan. Nah, ini pada satu sisi kan. Tapi
yang diragukan pun ketika itu bertepatan dengan hari yang orang biasa berpuasa, maka silahkan berpuasa di situ. Nah itu dia, makanya Nabi itu sampai-sampai dikatakan antara Ramadan dengan Sya'ban itu seperti bersambung puasanya. Wa fi riwayatin lin-Nasa'i qalat Aisyah lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li syahrin, tidak adalah Rasul untuk satu bulan itu aktsara siyaman, paling banyak puasa, minhu daripada bulan tersebut, li Sya'ban, bagi Sya'ban. Jadi maksudnya tidaklah ada dalam kebiasaan Nabi itu yang puasa beliau lebih banyak daripada puasa bagi bulan Sya'ban, kecuali puasa untuk bulan Sya'ban selain Ramadan ya. Kana yasumuhu aw ammatahu, Nabi berpuasa di bulan itu atau kebanyakan. Kebanyakan. Wa fi riwayat lil Bukhari wa Muslim qalat lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu syahran aktsara min Sya'ban. Ini sama juga, maksudnya lebih banyak dari Sya'ban juga. Beliau berpuasa Sya'ban seluruhnya. Wa fa innahu kana yasumu Sya'ban kullah, semuanya puasa itu. Wa kana yaqul khudhu minal amal ma tutiqun. Kata Nabi, ambillah dari amal itu apa yang kalian sanggup. Fa innallaha la yamal hatta tamal. Karena Allah tuh enggak pernah bosan. Sampai kapan? Sampai kalian bosan. Nah, maka beramal itu semampunya, jangan dipaksa-paksa. Wa kana ahabbu sholati ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat yang paling dicintai kepada Nabi, maduwi ma'alaih, sesuatu yang dilanggengkan atasnya, wa in qalla, sekalipun sedikit. Wa kana idza shalla salatan dawama 'alaiha, kalau Nabi itu salat maka Rasul akan melanggengkannya. Nah, jadi sudah dijelaskan bahwasanya bulan Sya'ban ini bulan siam, suka Nabi puasa di situ. Nah, sekarang kita masuk judul baru, tahqiqul qauli fi siyami Sya'ban. Penelitian dari ucapan tentang berpuasa di bulan Sya'ban. Hal-hal yang perlu kita perhatikan, kita ketahui, kita selidiki tentang ucapan yang berhubungan dengan puasa Sya'ban. An Sayyidati Aisyah radhiyallahu anha qalat lam yakun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasumu syahran aktsara min Sya'ban. Kan ucapan Nabi. Kata Aisyah, bukan ucapan Nabi, ucapan Aisyah. Rasul itu kebanyakan di Sya'ban itu puasa. Kan itu kan? Fa innahu kana yasumu Sya'ban kullah, bahkan Nabi itu berpuasa Sya'ban seluruhnya. Nah, ini satu. Kemudian riwayat Muslim, kana yasumu hatta naqul qad shama. Nabi itu berpuasa sampai kami katakan dia berpuasa. Wa yuftir hatta naqul qad aftar. Beliau berbuka sampai kami katakan dia sudah berbuka. Walam arahu shaiman min syahrin qattu. Aku tidak pernah melihat Nabi berpuasa. Nabi menjadi orang yang berpuasa dari bulan, dari satu bulan sama sekali, aktsara min siyamihi min Sya'ban. Ya kan? Kana yasumu Sya'bana kullah, kana yasumu Sya'bana illa qalila. Nah, jadi ada kalimat tambahan apa? Kana yasumu Sya'bana illa qalila. Dalam riwayat Nasa'i, Tirmidzi ada tambahan lagi. Kana yasumu illa qalila bal yasumuhu kullah. Semuanya. Nah, ini bagaimana ini cara kita memahami hadis ini ya. Nabi berpuasa Sya'ban seluruhnya. Nabi berpuasa Sya'ban kecuali sedikit yang tidak. Nah, ada seorang ulama ya, namanya Syekh Mulla Ali Qari. Ini beliau juga mengarang kitab Al-Amal fi Syahri Rajab.
Itu nanti insya Allah tahun depan kita bahas juga kan, pas bulan mau masuk Rajabnya gitu kan. Kalau Imam Ibnu Hajar ada nama kitabnya Tabyinul Ajab. Nah, itu tentang Rajab juga. Nah, itu mazhab Syafi'i. Kalau Mullah Al-Qari mazhabnya Hanafi. Ada lagi tentang Rajab Lataiful Ma'arif. Itu mazhabnya Hambali. Nah, itu bagus juga tuh. Qala Syekh Mullah Ali Al-Qari'i rahimahullahu taala qauluha, ucapan Sayyidah Aisyah, kana yasumu kullah, Nabi itu berpuasa Sya'ban seluruhnya. Karena kita sekarang sering mendengar kalau udah akhir-akhir Sya'ban, separuh 15 kedua jangan lagi puasa, kan ada kan? Nah, bagaimana ini kita memandangnya itu? Sementara ini kullah ini semuanya. Nah, nanti dijelaskan, pokoknya semuanya dijelaskan. Yani anna ma la yasumuhu min Sya'ban kana fi ghayatin min al-qillah. Jadi kata-kata Nabi itu puasa seluruhnya, maksudnya bahwasanya hari yang Nabi tidak berpuasa di bulan Sya'ban itu berada pada puncak sedikit, yang pada puncak yang paling sedikit, amat sedikit Nabi itu tak puasa, seminimal paling minimal. Nah, bihaitsu yudhannu annahu shama kulla, sampai diduga oleh orang Nabi itu puasa sebulan. Itu maksudnya. Fa kalimatu bal, kata-kata bal litaraqqi, untuk tambahan. Bal itu untuk tambahan. Wala yunafi, dan tidaklah perkataan bal itu hina idzin, ketika itu wala yunafi, dan tidaklah menafikan ucapan bal itu hina idzin, ketika itu tidak menafikan apa? Ucapan Aisyah qaulaha illa qalila, karena itu bentuk tambahan. Bal itu bukan menafikan. Jadi Nabi itu berpuasa Sya'ban kecuali sedikit. Bahkan tambahannya dia berpuasa itu seluruhnya karena saking sedikitnya. Nah, jadi itu pemahamannya. Wala ma jaa min annahu ma shama syahran kamilan mundu qadimal madinati illa qadimal madinata illa Ramadan. Dan tidak juga hadis yang datang dari hadis yang datang dari bahwasanya Nabi SAW itu tidaklah berpuasa 1 bulan penuh sejak tiba di Madinah kecuali Ramadan. Nah, itu dia. Jadi perkataan bal itu tidak menafikan ucapan Aisyah qalila, dan tidak menafikan hadis yang datang bahwasanya Nabi itu setelah tiba di Madinah tidak ada bulan yang puasanya penuh kecuali Ramadan. Itu yang pertama. Kata-kata berpuasa seluruhnya itu maksudnya apa? Batas minimal yang paling tinggi. Wa yumkin, mungkin juga ayyuhmala aidan, dibawa juga apa? Kata-kata kullah itu huna ala haqiqatihi, dibawa berdasarkan makna yang sebenarnya, ya semuanya. Bi an kana hadza qabla qudumihi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, ya mungkin yang Nabi berpuasa Sya'ban seluruhnya itu, ya, kemungkinan kedua sebelum datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Nah, kalau seperti ini penafsirannya, wahina idzin kana bal idraban. Kalau seperti itu, ketika itu maka kata-kata bal itu idraban. Apa itu? Memalingkan angqauliha, dari ucapan Siti Aisyah illa qalila, itu dipalingkan
sedikit, bahkan seluruhnya. Nah, gitu. Nabi itu berpuasa di Sya'ban kecuali sedikit yang tidak, bahkan seluruhnya Nabi puasa. Nah, gitu. Ini kemungkinan kedua, ya. Paham enggak? Paham enggak? Insyaallah, insyaallah. Jangan buat tak paham nih, mengangguk ya kan? Paham tadi? Nah, ada dua kemungkinan ya. Wa hikmatul idrab, hikmah dari idrab, anna qaulaha illa qalila, bahwasanya ucapan Aisyah illa qalila di situ, rubbama yutawahhamu minhu, kadang-kadang disalahfahami daripadanya, dari kata-kata illa qalila itu, anna dzalikal qalil yakunu thuluts syahr, bahwasanya yang dikatakan sedikit itu adalah thuluts, sepertiga dari satu bulan, berarti seminggu. Gitu. 10 hari, sepertiga. Ini kadang-kadang dipahami seperti itu. Kenapa? Bulan itu kan 30 hari. Jadi kalau banyak itu kan lebih dari bulan itu kan 30 hari. Nah, kalau dia memakan masa 2/3 berarti banyak, dominan. Kalau memakan 1/3 berarti sedikit. Nah, itu ya. Faboyinat bikullihi, maka fabayyanat, maka Aisyah menjelaskan bi kullihi dengan kata kullah ya, bi kullah hikayah saja, bi kullah, annahu kana qalilan jiddan, bahwasanya yang tak puasa itu Nabi sedikit sekali, bihaitsu yudhannu annahu shamahu kullah, sampai diduga Nabi itu puasa seluruhnya. Nah, itulah kecerdasan Said Alwi Al-Maliki ya dalam memahami hadis. Wa fi riwayat syaikhaini an sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ma ra'aituhu istakmala siyama syahrin qattu illa syahr Ramadan. Ini dah kita bahas artinya, enggak perlu lagi. Wa ma ra'aituhu fi syahrin aktsara minhu siyaman fi Sya'ban. Ada sebelumnya kan. Wa fi riwayatin lahumma lam yakun yasumu syahran aktsara min Sya'ban fa innahu kana yasumu kullah. Artinya sama tuh, mirip-mirip. Wa fi ukhra li Abi Dawud wa kana ahabba asy-syuhuri ilaihi ay yasuma Sya'ban thumma yasiluhu bi Ramadan. Nah, itu menunjukkan sedikit sekali itu. Sedikit sekali. Kana yasumu Sya'ban kullah. Nah, wa zahiru hadhihi al-ahadits, zahir dari hadis-hadis ini, anna sauma Sya'ban afdalu min Rajab wa ghairihi minal ashhuril hurum. Wah, itu lebih mantap lagi. Apa kata Syekh Al-Imam As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, puasa Sya'ban itu lebih utama dari puasa Rajab dan selainnya dari bulan haram. Bayangkanlah. Ya kan? Lakin, tetapi, jadi zahirnya tuh hadis ini menunjukkan puasa Sya'ban itu lebih utama dari puasa Rajab bahkan bulan haram. Tetapi yushkil menjadi problem, menjadi muskil, bima rawahu Muslim, dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, yang marfu' hadis itu. Apa kata Nabi? Afdhalus siyami ba'da Ramadan shaumu syahrillahil muharram. Seutama-utama puasa setelah Ramadan adalah puasa pada bulan Allah al-Muharram. Ini bagaimana pula? Ya, jadi tadi kan zahirnya menunjukkan Sya'ban tuh puasanya lebih utama dari Rajab bahkan bulan haram lain. Tapi ada hadis yang menunjukkan puasa bulan Muharram lebih utama setelah puasa Ramadan. Bagaimana menjawabnya? Nah, mana tak? Mana pilih? Pak Acaro. Kan itu kan? Tadi kita katakan zahirnya lebih utama Sya'ban dari bulan haram, tapi di sini Nabi mengatakan
seutama-utama puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Wa ujiba, dijawab, untuk menjawab itu, bi annahu yuhtamalu annahu lam yu'lam fadlu shaumil muharram illa fi akhir hayati. Jadi dijawab dengan bahwasanya keadaan itu ya, dimungkinkan, diihtimalkan bahwasanya itu keadaan ya, tidaklah diketahui keutamaan puasa Muharram kecuali pada akhir hayatnya Rasul. Jadi ketika Nabi itu berada di akhir-akhir masa beliau, baru Allah bagi tahu kepada Rasul, ini puasa Muharram ini keutamaannya juga tinggi. Qabla tamakkuni min shaumi, sebelum Nabi itu tamakkun, berkuasa ya, menjadi sempurna, menjadi ya mampu dari mengerjakan puasa Ramadan. Jadi sebelumnya itu Nabi tidak mengerjakan puasa Ramadan, tapi di akhir-akhir Nabi mengerjakan puasa Ramadan mengerjakan puasa di bulan Muharram, tapi tidak dengan kesempurnaan batin dalam artian mengetahui fadilahnya kecuali setelah akhir-akhir hidup beliau. Itu kemungkinan pertama. Au kana yahsulu lahu 'udhrun, atau terjadi bagi Nabi itu udzur min safar au marad, marad yamna'uhu an iktsari shaumi fi, mencegahnya dari memperbanyak puasa pada bulan Muharram. Atau mungkin di bulan Muharram itu kenapa Nabi tak banyak puasa, padahal dia lebih utama setelah Ramadan, karena di Muharram itu Nabi banyak udzur. Di Sya'ban Nabi udzurnya enggak banyak. Itu kemungkinan. Ini dikatakan oleh ala maqalahul Imam An-Nawawi. Sebagaimana dikatakan oleh Imam An-Nawawi. Jelasnya kalimat itu. Yang terakhir ini jelaskan. Jelas. Pemahamannya masuk, gitu kan? Qala Mirak, kilal wajhain la yakhlu an bu'din. Jadi dua-dua kemungkinan itu tidak lepas dari sesuatu yang jauh, pendapat yang jauh. Jadi masih kemungkinan untuk diiktirad ya, dijawab, dibantah. Tapi itulah jawaban. Nah, itu dia. Kenapa Nabi banyak puasa di bulan Sya'ban, padahal seutama-utama puasa setelah Ramadan adalah Muharram? Kemungkinan pertama karena tahunya itu baru di akhir-akhir hayat. Atau kemungkinan kedua, Nabi itu di bulan Muharram sering ada udzur. Nah, gitu. Wa bima rahu Tabrani 'an Sayyidati Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu 3 ayamin min kulli syahrin. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa 3 hari dalam setiap bulan. Farubbama, kadang-kadang akhara dzalik, Nabi itu mengakhirkan puasa yang 3 hari tiap bulan itu, hatta yajtami'a alaihi shaumus sanah, berkumpul atas Rasul itu puasa 1 tahun dekat Ramadan. Fayasumu Sya'ban, lalu Nabi berpuasa di bulan Sya'ban, mengumpulkan puasa 3 hari setiap bulan yang Nabi akhirkan tersebut. Dia. Wa bi annahu kana yakhussu Sya'bana bisiyami ta'dhiman li Ramadan. Juga gambarannya lagi, Nabi itu mengkhususkan Sya'ban dengan puasa karena mengagungkan bulan Ramadan. Jadi banyak nih jawabannya nih, kemungkinan jawabannya kan tentang hakikat penelitian dari puasa Sya'ban. Mengagungkan Ramadan, fayakunu bimanzilati taqdimi sunanir rawatib fi shalawati qabla al-maktubat. Kalau salat, kan ada salat rawatib. Maka puasa Ramadan ada puasa rawatib. Itu dia. Maka puasa Sya'ban
itu berada pada posisi fayakunu, ya, maka adalah puasa Sya'ban itu bimanzilati, pada posisi taqdimis sunanir rawatib, mendahulukan sunnah-sunnah rawatib, fis salawat, daripada salat-salat, qablal maktubat, sebelum salat wajib. Jadi artinya salat sunat rawatib ada, maka puasa rawatib juga ada. Itu puasa sunat rawatib. Wa yu'ayyiduhu khabarun gharibun 'indal musannif, dan menguatkannya pendapat di atas khabar gharib di sisi musannif, yaitu Imam At-Tirmidzi, walau fi isnadihi sadaqah, walaupun pada isnadnya ada seorang yang bernama Sadaqah, ya. Wa huwa indahum, si Sadaqah itu di sisi ulama hadis, laitsa bidzalikal qawi, bukanlah orang yang kuat dengan masalah hadis. Annahu su'il ayu shaumi afdalu ba'du, puasa manakah yang lebih afdal setelah itu? Qala Sya'banu li ta'zimi Ramadan, puasa Sya'ban untuk mengagungkan bulan Ramadan. Wa bi anna saumahu, dan bahwasanya puasa Sya'ban katamarruni ala shaumi Ramadan, itu seperti latihan untuk puasa Ramadan, latihan dia. Sebagai latihan supaya tak terkejut, gitu kan? Wan nahyu 'anis shaumi, ini dia. Wan nahyu 'anis shaumi fi nisfi tsani min Sya'ban. Larangan berpuasa di separuh kedua daripada bulan Sya'ban, mahmulun, dimahmulkan, dibawa, dimungkinkan atas makna ala man lam yasilhu bima qablahu, bagi orang yang tidak menyambungkan bahagian kedua dengan sebelum bahagian kedua tersebut. Maksudnya apa? Tanggal 1 sampai tanggal 15 Sya'ban kita tak puasa, tiba-tiba tanggal 16 puasa pula kita. Nah itu maksudnya gitu larangannya. Yang dilarang itu seperti itu. Kemungkinan pertama, bagi orang yang sebelum paruh kedua itu tak puasa, maka tak elok dia puasa di paruh kedua tadi. Paham tak? Paham kan? Nah ini yang pertama. Walam yakun, ini tambah lagi, walam yakun lahu 'adatan wala qada'an wala nadhran. Kemudian paruh kedua itu puasanya itu bukan merupakan adat dia puasa. Misalnya hari Senin, hari Kamis, puasa 3 hari tengah bulan. Kalau itu mau tengah paruh kedua pun bantai, kalau dah adat. Atau qada, mengganti, atau nadar. Wa yud'ifuhu an ada'i Ramadan, sehingga kalau dia tidak melatih puasa Sya'ban nanti membuat lemah dari menunaikan ibadah Ramadan atau memalaskannya. Fayasumul fardha bila nasyad, sehingga dia itu puasa fardu tak semangat. Tapi kalau udah dia di Sya'ban itu dibiasakan puasa, Ramadan itu udah terlatih. Nah gitu. Wa bima warada fil khabar as-sahih ala ma rawahu an-Nasa'i wa Abu Daud wa sahahahu Ibnu Khuzaimah an Usamah bin Zaid an radhiyallahu anhuma qala qultu ya Rasulullah lam araka tasumu syahran min asy-syuhur ma tasumu min Sya'ban. Saya tak melihatmu puasa 1 bulan dari bulan-bulan seperti kamu puasa di bulan Sya'ban. Apa kata Nabi? Dzalika syahrun, ini adalah bulan yaghfulun nasu anhu, yang lalai manusia daripadanya, baina Rajab wa Ramadan, di antara Rajab dan Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Nah, ini dah kita bahas kemarin tuh. Fa uhibbu ayyurfa'a 'amali wa ana sha'im. Nah, jadi mungkin kita cukupkan di sini dulu ya. Sampai ini. Nanti kita lanjutkan lagi
di pembahasan berikutnya tentang syahrus salati ala nabi. Sya'ban ini adalah bulan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, mungkin kita cukupkan demikian saja. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.